kami dari kelompok Japa ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Boy Permadi. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang di ujung ada Bang. Perkenalkan, nama saya Reja Pratama. Saya Nusirman DPT. Saya Nur Hafni. Saya Dian Puspita. Saya Lulus Ramadhani. Saya Aisyah Ramadan Siregar. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan program pencarian data mahasiswa menggunakan bahasa Java. Program ini dibuat untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan 2 algoritma pencarian, yaitu linear search dan binary search. Pada bagian awal, program terdapat beberapa import, yaitu import Java until array list, import Java until collection, import Java until random, import Java until scanner. Import ini digunakan agar program dapat memakai kelas yang sudah tersedia di Java. Array list digunakan untuk menyimpan data mahasiswa secara dinamis. Jadi jumlah data bisa ditambah tanpa harus menentukan ukuran array di awal. Kemudian collection digunakan untuk melakukan sorting atau pengurutan data mahasiswa sebelum binary search dijalankan. Lalu random digunakan untuk membuat data mahasiswa secara otomatis saat pengujian program dilakukan. Dan ada scanner, digunakan untuk menerima input dari user melalui keyboard. Program ini nantinya meminta user memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari. Setelah itu, program akan menjalankan 2 algoritma pencarian lalu membandingkan hasilnya. Output program nantinya menampilkan status data ditemukan atau tidak, nama mahasiswa, posisi data, jumlah langkah pencarian. Tujuan program ini adalah melihat algoritma mana yang lebih efisien, terutama saat jumlah data semakin besar. Karena dalam pemrograman, pemilihan algoritma sangat mempengaruhi performa program. Jika data sedikit, mungkin perbedaannya belum terlalu terlihat. Tetapi jika data sudah ratusan, bahkan ribuan, maka algoritma yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pencarian data mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reja Pratama. Nah, selanjutnya pada bagian ini program membuat Java kelas mahasiswa implements komplain atau mahasiswa. Kelas mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa berupa NIM dan nama. Kelas bisa dianggap sebagai blueprint atau cetak objek. Jadi setiap objek mahasiswa nantinya memiliki data NIM dan nama masing-masing. Di dalam kelas terdapat Java private string name, private string name, sedangkan keyword Java private digunakan agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas sehingga data lebih aman. Kemudian terdapat konstruktor Java public mahasiswa string name, string nama. Konstruktor digunakan untuk mengisi data objek saat objek dibuat. Contohnya, Java name mahasiswa, NIM-nya 2509100019 Bayu Permadani. Artinya program membuat objek mahasiswa baru dengan NIM dan nama tertentu. Program juga getter Java get NIM, get nama. Getter digunakan untuk mengambil data mahasiswa ketika proses pencarian dilakukan. Kelas ini juga digunakan Java implements complaints mahasiswa. Bagian ini sangat penting karena binary search membutuhkan data yang sudah turut. Program melakukan proses pertandingan menggunakan Java this name compared to other name, yang artinya program dibandingkan NIM mahasiswa satu dengan lainnya untuk menentukan urutan data. Jika NIM lebih kecil, maka data ditempatkan di posisi awal, dan jika lebih besar, maka ditempatkan di posisi berikutnya. Jadi, kelas mahasiswa tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tetapi juga membantu proses sorting sebelum binary search dijalankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, pada bagian ini terdapat function dan ini ada linear search. Jadi ini adalah metode pencarian sederhana yang bekerja dengan cara memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir. Dan program ini menggunakan pengulangan per int i.
Artinya program akan memeriksa semua data mahasiswa mulai dari indeks pertama sampai terakhir. Dan setiap proses pencarian program menambahkan jumlah langkah menggunakan steps. Tujuannya untuk menghitung berapa langkah yang dibutuhkan sampai data itu ditemukan. Dan kemudian program membandingkan pada target get NIM. Pada bagian ini digunakan untuk mencocokkan NIM mahasiswa dengan input user. Dan jika NIM sama, maka data dianggap ditemukan. Dan program lalu mengembalikan throughput new in yang berisi posisi data dan jumlah langkah pencarian. Tetapi jika data tidak ditemukan, maka program akan mengembalikan dengan throughput new in. Artinya, data tidak ditemukan setelah semua data diperiksa. Contohnya, jika user mencari data yang berada di posisi terakhir, maka program harus memeriksa semua data sebelumnya terlebih dahulu. Karena itu jumlah langkah linear search akan semakin besar jika jumlah datanya semakin banyak. Kelebihan linear search adalah mudah dibuat dan tidak membutuhkan data. Tetapi kelemahannya adalah kurang efisien untuk data besar seperti pencarian dilakukan satu persatu secara beruntun. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat binary search. Binary search bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian. Berbeda dengan linear search, binary search hanya terdapat digunakan pada data yang sudah terurut. Karena itu, sebelum binary search dijalankan, program harus melakukan sorting terlebih dahulu menggunakan collection source. Di awal function terdapat in low sama dengan 0, in height sama dengan r sort size minus 1. Low adalah batas bawah pencarian, sedangkan high adalah batas atas pencarian. Kemudian program mencari posisi tengah menggunakan in mid sama dengan buka kurung low plus high per 2. Lalu program membandingkan data tengah dengan target pencarian menggunakan compare to k. Jika hasilnya 0 berarti data ditemukan. Kurang dari 0 berarti target berada di sebelah kanan. Lebih dari 0 berarti target berada di sebelah kiri. Karena setiap langkah langsung membuang setengah data, maka binary search jauh lebih cepat dibanding linear search. Contohnya, jika terdapat 1000 data, maka binary search tidak perlu memeriksa semua data satu persatu. Program hanya memeriksa bagian tengah lalu memperkecil area pencarian hingga data ditemukan. Jadi, jumlah langkah pencarian menjadi jauh lebih sedikit dibanding linear search. Tetapi kelemahan binary search adalah data harus diurutkan terlebih dahulu sebelum pencarian dilakukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hapni. Lanjut, pada bagian ini terdapat function generates data. Function ini digunakan untuk membuat data mahasiswa secara otomatis. Program membuat array list mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa yang akan dibuat. Kemudian program menggunakan random sama dengan new random. Untuk menghasilkan angka secara acak, program melakukan perulangan for in I sama dengan 0, I sama dengan I plus plus. Artinya program akan membuat data sesuai jumlah yang ditentukan. NIM dibuat menggunakan string format. Tujuannya agar format NIM tetap rapi dan memiliki jumlah digital yang sama. Sedangkan nama mahasiswa dibuat menggunakan mahasiswa tambah I tambah 1. Contohnya mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3.
Setelah data selesai dibuat, maka data dimasukkan ke dalam array list menggunakan data ADD. Tujuan function ini adalah agar program dapat melakukan pengujian dengan jumlah data besar tanpa harus mengetik data satu persatu secara manual. Dengan cara ini, program bisa menguji forma algoritma secara lebih cepat dan lebih praktis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang program yang menjalankan run compare isn't text. Function ini digunakan untuk membandingkan performa linear search dan binary search. Program menentukan ukuran data in sets sama dengan 10, 100, 1000. Artinya program akan menguji algoritma menggunakan 10 data, 100 data, 1000 data. Semakin besar jumlah data, maka perbedaan performa kedua algoritma akan semakin terlihat. Kemudian program melakukan sorting menggunakan collection short data sorted karena binary search membutuhkan data yang sudah terurut. Program lalu menentukan posisi target pencapaian, awal, tengah, akhir tidak ditemukan. Hal ini dilakukan karena posisi data mempengaruhi jumlah langkah pencarian, terutama pada linear search. Setelah ini program menjalankan linear search dan binary search. Program kemudian menampilkan hasil jumlah langkah pencarian ke dalam tabel menggunakan sistem outprint. Melalui hasil pengujian terlihat bahwa binary search membutuhkan langkah lebih sedikit dibandingkan linear search, terutama saat jumlah data semakin besar. Oke. Halo semuanya, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan output atau hasil akhir dari program setelah proses pencarian selesai dilakukan. Di sini kita akan runkan. Nah, di sini cari nama mahasiswa. Di sini kita akan cari Bayu Permadi. Lalu masukkan NIM yang dicari. Nah, di sini jika data mahasiswa ditemukan, maka program akan menampilkan status ditemukan. Kemudian program juga menampilkan nama mahasiswa. Setelah itu, program menampilkan hasil perbandingan kedua algoritma yaitu metode penelitian indeks 1 langkah 2 dan metode binary indeks 0 langkah 3. Namun jika NIM tidak ditemukan, maka output yang muncul yaitu ini contoh yang kita cari, Rinaldi. Hasil pencariannya statusnya tidak ditemukan dan hasil perbandingan algoritmanya metode linear indeks min 1 langkah 7 dan metode binarinya indeks min 1 langkah 3. Nah, langkah ini menunjukkan jumlah proses pencarian yang dilakukan algoritma sampai data ditemukan. Jadi semakin sedikit langkah pencarian, maka algoritma semakin efisien digunakan, terutama pada jumlah data yang besar. Dari output ini, kita bisa melihat bahwa binary search biasanya membutuhkan langkah lebih sedikit dibanding linear search. Karena binary search langsung membagi data menjadi dua bagian saat proses pencarian dilakukan.